Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di TP Podcast. Kembali lagi bersama saya Hani Widya. Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan ini di UNY ada salah satu jurusan yang mengatasi masalah belajar. Nah, untuk lebih jauh untuk mengetahuinya, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan ini saya telah dibersamai oleh Bapak Dr. Pujirianto MPD selaku Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Nah, sebagaimana kita tahu nih, Pak, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan ini kan mengatasi masalah belajar. Iya, betul. Nah, sebenarnya jurusan TP ini tuh apa? Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Jurusan ini saya sampaikan dulu ya. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Ini jurusan berarti kan departemen sebenarnya. Iya. Di bawahnya ada dua program studi. Program studi Teknologi Pendidikan S1 dan program studi Teknologi Pembelajaran S2. Iya, iya. Nah, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan ini berarti suatu program studi yang spesifik untuk membekali mahasiswa bagaimana mereka melakukan pemahaman tentang kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ke depan itu seperti apa sebagai solusi daripada pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada teknologi pendidikan. Nah, di dalam implementasinya bagaimana mahasiswa bisa dibekali dengan pemanfaatan teknologi komunikasi teknologi informasi di dalam pendidikan. Tetapi teknologi di sini bukan hanya soal menyangkut hard teknologi, tetapi juga soft teknologi, hardware, software, dan satu lagi brainware. Sehingga ide-ide itulah sebenarnya ide-ide pembelajaran yang lebih efektif, efisien itulah sebenarnya yang juga dipelajari di dalam teknologi pendidikan. Nah, karena apa? Teknologi pendidikan kalau definisinya kita lihat adalah improving performance and facilitating learning. Jadi meningkatkan kinerja kalau misalnya melalui pelatihan-pelatihan yang di non pendidikan misalnya ya, pelatihan di perusahaan, di lembaga-lembaga pelatihan, dan juga facilitating learning, memfasilitasi proses belajar agar terjadi tindak belajar yang efektif, efisien. Iya, iya. Seperti itu. Oh iya. Lalu nih, Pak, bagaimana sejarah perkembangan disiplin ilmunya, Pak, dari jurusan KTP ini? Sebenarnya kalau disiplin ilmunya sebenarnya yang berkembangnya banyak di Amerika Serikat ya. Iya. Disiplin ilmu teknologi pendidikan itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman ya, sehingga sebenarnya selalu diperbaiki berkala oleh asosiasi internasional ya. Yang kita kenal ICT itu banyak kenal ya. ICT adalah Association for Educational Communication Technology. Nah, seperti itu. Nah, sejak berdiri secara resmi dengan berubah dari asalnya, dulu bernama Department of Audiovisual Interaction (DAVI), karena pada waktu itu fokusnya kepada audiovisual. Seiring perkembangan teknologinya, memang teknologi audiovisual itu yang baru marak di saat itu. Itu tahun kalau nggak salah tahun 72, 77, 94 itu, kemudian terakhir 2004 itu mengalami perkembangan definisi dan perubahan-perubahan. Nah, kemudian pada tahun 2004 itu sudah mulai menekankan kepada aspek peningkatan kinerja, improving performance, bukan hanya facilitating learning. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir 2018 dalam waktu dekat ini direncanakan sudah ya, berarti sudah lewat ya, merilis definisi terbaru bahwa teknologi pendidikan sebagai kajian dan praktek etis. Jadi kenapa praktek etis? Yaitu karena ketika kita melakukan penelitian, pengembangan teori, dan juga mengambil best practice untuk kemajuan pengetahuan, itu harus dilakukan secara humanis, tidak melanggar prinsip-prinsip etis. Itu penting sekali. Sekarang di banyak negara berkembang komite etik juga seperti itu. Seperti itu. Ya. Kira-kira lah. Ya. Jadi gitu ya, Pak. Nah, ini kan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Kenapa ada kurikulum dan ada teknologi pendidikan? Gimana, Pak? Ya, karena seperti saya sampaikan tadi, pada mulanya adalah bahwa kita itu kurikulum ini kan sebagai satu pengalaman belajar yang akan diberikan itu kan mengandung pengertian bahwa itu harus memang direncanakan dengan baik dalam satu
proses pembelajaran secara sistematis. Nah, ketika itu kemudian kurikulum diterapkan, itu memerlukan teknologi, ide-ide baru segar di dalam pembelajaran. Nah, saling ini makanya, membutuhkan gitu ya. ya. Ini saling. Nah, cuma di kita sekarang yang program studi S1 kurikulum ini sedang passing out. Jadi yang ada adalah teknologi pendidikan, tetapi di dalamnya juga ada mata kuliah misalnya dasar-dasar kurikulum, fasilitasi kurikulum, pengembangan kurikulum seperti itu. Jadi tetap kita ingin bahwa dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Ya, benar. Nah, lalu ini Pak. Nah, di prodi ini tuh ada apa saja Pak? Di dalam jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan nih, prodinya ada apa saja? Maksudnya isi kurikulum ya, atau kan prodi S1 aja atau? Oh ya, tadi kan saya katakan sekarang gini, mulai tahun 2020 ada amanat bahwa S2 teknologi pembelajaran diintegrasikan ke dalam jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi nama jurusannya adalah kurikulum dan teknologi pendidikan. Di bawahnya ada dua prodi. Prodi teknologi pendidikan S1 dan prodi teknologi pembelajaran S2. Masing-masing ada kaprodinya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru nanti menyebutnya program studi kurikulum. Nah, ini keliru. Jadi jurusannya kurikulum dan teknologi pendidikan, tetapi prodinya ada dua tadi, begitu. S1 dan S2 ya Pak, dan namanya beda ya Pak ya. Dan kita insya Allah nanti segera akan bisa memunculkan S3-nya begitu. Terus Bapak itu ketua jurusan sebagai ketua prodi atau siapa ketua prodinya gitu Pak? Dari S1 dan S2. Jadi pasti begini, beda ya Pak? Ya, kalau sejarah sejak saya kuliah di sini itu dulu saya mengenal beberapa ketua-ketua jurusan ya. Senior kami, guru-guru kami itu seperti Pak Mugiharjo, kemudian ada Ibu Mujia, kemudian ada Bapak Dr. Haryanto yang kemudian jadi dekan, kemudian ada Bapak Sungkono ya, Pak Ustadznya, kemudian ada Pak Dr. Sugeng Bayu Wahyana, kemudian saya yang periode ini. Nah, kebetulan di dasar struktur manajemen ada ketua jurusan, di bawahnya ada sekretaris jurusan Ibu Suyanti Ningsih MID, kemudian Kaprodi S1-nya merangkap saya, jadi merangkap sebagai Kaprodi S1 juga sebagai kajur gitu. Kaprodi S2-nya teknologi pembelajaran adalah Bapak Dr. Ali Muhtadi. Nah, kemudian ada Kaleb, ada bidang kemahasiswaan, kemudian ada yang nanti mengelola jurnal dan sebagainya seperti itu. Iya, benar. Jadi beda ya Pak, tapi walaupun S1-nya sama ya Pak, Kaprodi, dan Bapak merangkap menjadi Kaprodi dan jurusan, tapi S2-nya beda yang menjabat ya Pak ya. Betul. Nah, lalu nih Pak, kalau boleh tahu animo pendaftar nih Pak. Alhamdulillah animo ini menggembirakan ya. Jadi kalau rata-rata bisa 1/40-an deh di TP itu. Kemarin ada lewat jalur yang SNMPTN, ada yang jalur prestasi, nanti sebentar ini sedang proses UTBK seperti itu. Alhamdulillah TP semakin bagus karena masyarakat banyak tahu sekarang sebagai informasi ya. Jadi pertama adalah sudah ada Permenpan ya yang berkaitan dengan jabatan fungsional teknologi pendidikan. Nah, jadi itu nomor 28 tahun 2017 tentang jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Lalu muncul lagi 2020. Apa itu? Permenpan nomor 57 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengembang kurikulum. Jadi inilah wilayah TP. Nah, secara resmi, tapi selain di luar itu sebenarnya TP memiliki peluang besar di lembaga-lembaga diklat dan yang intinya dalam hal facilitating and improving performance. Nah, sebagai informasi bahwa nanti lulusan TP ini sebagai pengembang teknologi pembelajaran itu sudah mulai di dinas-dinas, kemudian nanti mungkin ke sekolah-sekolah, juga mungkin juga di lembaga-lembaga lain non pendidikan juga dalam artian yang punya teknologi kinerja untuk peningkatan SDM-nya. Nah, satu hal yang menggembirakan adalah Pak Permenpan ada mengatur bahwa nomor 24 atau berapa kalau nggak salah itu jabatan eselon 3 dan 4 itu akan dikurangi jumlahnya sehingga mereka dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Nah, kalau di KP itu ada analis kebijakan, tapi di TP itu nanti yang banyak dilirik sekarang adalah jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan nanti bentar lagi pengembang kurikulum. Jadi kalau nanti mereka beliau-beliau ini pensiun, yang menggantikan adalah
ya ini mahasiswa TP yang bisa lulus ini seperti Iya, itu. iya. Jadi kita peluangnya besar sebenarnya. Itu juga menjadi informasi yang kemudian bisa animo meningkat, TP semakin bergengsi. Kalau di luar negeri sangat bergengsi. Dari sisi salary aja besar sebenarnya Iya. seorang instructional designer kemudian atau teknolog pembelajaran itu. Berarti memang animo dari tahun ke tahun semakin ini ya Pak, Ya meningkat ya Pak. stabil kemudian meningkat. Tapi kalau kecenderungannya meningkat terus. Sama kalau tahun yang kemarin? Ya, tapi Jauh ini dari- belum kelihatan karena masih Iya. UTBK masih berlangsung. Iya. Ya, Oh, iya. ya masih berlangsung. Nah, tetapi kemarin kita sudah melakukan spesialisasi dalam artian kalau dulu kan generik ya, siapapun bisa masuk TP. Tapi sekarang kita fokuskan kepada bobot-bobot yang itu nanti relevan dengan bidang keTP-an. Misalnya dari kelas multimedia, Iya. dari rekayasa perangkat lunak di SMK itu kan cocok itu ya. Termasuk prestasi-prestasi yang berkaitan. Enggak semua misalnya orang dari akuntansi ya misalnya itu mau masuk ke TP walaupun ada peluang tetapi kan nanti kan ada pembobotan di situ. Iya. Jadi TP lebih bagaimana sekarang mencari input SDM yang lebih berkesesuaian untuk mendukung profesi sebagai teknolog pembelajaran itu. Iya, iya. Seperti itu, Mbak. Iya, benar. Lanjutin ya Pak. Iya. Lalu, nah apa yang dipelajari dalam prodi S1 nih Pak? Oke, yang dipelajari dari Saja prodi nih, S1. Pak. Iya. Aduh, banyak sekali ya. Iya. Ya, sebenarnya mata kuliah itu ada mata kuliah yang mencapai kompetensi utama, kompetensi tambahan, ya. Nah, jadi di teknologi belajar mulai dari semester awal itu kan bisa paket. Itu ya banyak yang sifatnya dasar-dasar. Tetapi Iya. kemudian meningkat ada mata kuliah yang sifatnya praktek. Yang misalnya pengembangan media, tetapi dasar-dasar harus kuat dulu dasar-dasarnya. Kemudian teori desainnya gimana sih, teori desain interaksional, ya Iya. kemudian teori belajar dan pembelajaran, kemudian termasuk di situ psikologinya, bagaimana karakteristik peserta didik itu, karakteristik pembelajar itu kalau istilahnya ya, pembelajar. Kemudian ada juga dipelajari tentang bagaimana strategi pembelajarannya. Ya, kemudian ada bahkan ada satu mata kuliah yang mungkin di lain tempat ini jarang diberikan, pedagogi kritis, agar mahasiswa memiliki perspektif kritis atas implementasi teknologi pembelajaran di dalam masyarakat supaya tidak terkejar linear developmentalis gitu loh. Jadi kalau melihat teknologi seolah-olah bahwa ini satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Padahal teknologi itu kan hanyalah tool saja. Nah ini supaya tidak hal seperti itu dan mengkritisi bagaimana sih sebenarnya relasi-relasi hubungan dominasi di dalam masyarakat kaitan dengan pendidikan, struktur kekuasaan di kelas di masyarakat seperti itu. Iya. Iya. Jadi memang semester awal ini, yang semester awal itu emang diperkuat dengan teorinya itu ya Pak ya? Iya, memang harus kuat, harus betul-betul Benar. kuat itu. Sehingga Iya. nanti kemudian ketika sudah mulai melakukan proses-proses pengembangan, kemudian melakukan magang, ya, Iya. kemudian melakukan PLP, sekarang istilahnya PLP ya, itu sudah siap, sudah matang dan kuat betul dasar keilmuannya. Lebih mudah nanti diimplementasikannya ya Pak ya? Iya pasti ada di mereka apalagi dengan sistem kurikulum merdeka sekarang. Iya. Ya, itu lebih istilahnya lebih memberikan varietas pengalaman dan kompetensi, ada plusnya gitu seperti itu. Iya. Nih, kan dulu pernah ada konsentrasi nih Pak. Oke, iya Nah, konsentrasi. namun dengar-dengar kali ini kan digabung. Iya, Nah, itu iya. penjelasannya gimana Pak? Oh baik, nah Iya. gini. Jadi kita selalu melakukan review kurikulum, Iya. peninjauan kembali kurikulum. Iya. Nah dari hasil di lapangan kita refleksikan, ternyata mahasiswa dengan konsentrasi, misalnya yang konsentrasi media. Nah ketika kemudian dia ada magang atau melakukan kegiatan PKL atau ya katakanlah PLP di lembaga yang kemudian membutuhkan keahlian di konsentrasi lain, kelabakan ya. Oh iya. Nah, iya, jadi benar. seperti itu. Jadi kemampuan yang kita perlukan adalah holistik. Apalagi sekarang lintas bidang itu menjadi penting. Iya. Nah, sehingga karena apa? Secara kita lihat ya perkembangan teknologi informasi, nggak mungkin lagi kok ada sekat-sekat seperti itu dibatasi ini. Walaupun spesialisasi ini ada sih ya. Mungkin mahasiswa bisa mengambil, oh saya ingin mempelajari spesialisasi, tapi yang lain juga harus tahu seperti itu.
sehingga tetap nanti kalaupun ada di tempat manapun itu bisa menyesuaikan. Nah Iya. kemarin kenyataannya begitu, jadi akhirnya terlalu spesifik, nah, kemudian jadi tidak bisa mengikuti apa yang diperlukan seperti itu. Iya, jadi malah kalau ada konsentrasi malah dia hanya bisa satu bidang itu ya Pak ya. Ya jadi yang lainnya jadi ada agak keteteran, Dikesampingkan, kadang-kadang yang iya. dibutuhkan sekarang udah mulai lintas ini, semua keahlian itu dimanapun itu sudah mulai saling berinteraksi, saling membutuhkan seperti itu. Iya benar, karena di luar sana butuhnya ya lulusan TP ya bisa semua gitu ya Pak ya. Maksudnya di lingkup bidang TP harus bisa semua, nggak cuman misalnya konsentrasi Ya, media artinya saja itu ya Pak. gini, lulusan TP kan nanti dia akan bekerja sama, misalnya TP bekerja sama dengan subject matter expert, Iya. bekerja sama dengan orang TI ya. Kalau Iya. dia hanya fokus di situ, diajak dialog nanti kemudian Nggak bisa, ini, iya, ya, iya. saya kira harus ada nyambungnya lah itu Kurang. seperti itu. Benar. Nah itu. Nah lalu nih Pak, nah, bagaimana peluang pekerjaannya nih Pak untuk lulusan S1? Ya gini, sebenarnya kemarin kami mengikuti kegiatan di ada webinar ya. Sebenarnya lulusan TP ini ada 25 jenis 25 pekerjaan jenis. jabatan. Oh, yang iya, itu iya. adalah sebenarnya turunan daripada teknologi pembelajaran. Tetapi memang belum masuk di KJBI. Ya, kelas jabatan baku Indonesia. Iya. Nah, profil lulusan itu sebenarnya kan kalau dari hasil kesepakatan asosiasi itu kan menghasilkan lulusan memiliki kompetensi sebagai pengembang teknologi pembelajaran dan pengembang teknologi kinerja, karena tadi ya kan sesuai jafungnya itu. Nah, termasuk profil lulusan lainnya sesuai dengan masing-masing program studi. Misalnya UNJ apa keunggulannya, kemudian UNJ Malang dan sebagainya. Nah itu Yeah. itu berbeda satu sama lain. Ini tahun 2016 begitu. Nah, tetapi kemudian secara spesifik sebenarnya peluang lulusan TP itu ada menjadi pengembang teknologi pendidikan. Nah itu sebagai perancang, kemudian sebagai pengembang, pengelola, pengevaluasi, bahkan peneliti pendidikan dan pembelajaran di berbagai jalur atau jenis. Nah, termasuk jenjang pendidikan baik yang berbasis TIK maupun non TIK. Yeah. Nah, jadi kan pembelajaran itu kan ada yang berbasis TIK dan non TIK. Karena kita demografinya kan Indonesia kan beragam ya. Jadi harus Yeah. siap dengan segala. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang dalam arti modern, tapi juga teknologi yang tadi saya katakan brainware, ide-ide kreatif itu untuk kelompok masyarakat yang mungkin marginal. Nah, itu harus Yeah. perlu mendapat perhatian. Yang kedua menjadi pengembang kurikulum. Perancang, perekayasa, pengelola, termasuk evaluator kurikulum, termasuk peneliti kurikulum dari berbagai jalur, jenis dan jenjang, mulai dari PAUD sampai kurikulum di perguruan tinggi, bahkan sampai kurikulum pendidikan non formal. Itu kan sudah ada ketentuan perpresnya KKNI seperti itu. Nah, itu harus dikuasai oleh mahasiswa TP. Kemudian wirausaha di bidang teknologi pendidikan, perancang, pengelola, penghasil produk jasa, pemasar bidang teknologi pendidikan. Banyak sekali. Contoh aja sekarang. Ada kecenderungan misalnya, kenapa ada mahasiswa TP dari area arsitektur dihubungkan dengan TP? Apa yang bisa diambil coba? Desain kamar belajar untuk anak. Iya. Itu kita bisa dapat pangsa pasar loh. Butuh ya Bagaimana- itu, Pak. Iya, mahasiswa TP Iya. mendesain itu, iya kan? Benar. Nah, pencahayaannya, kemudian Ruangannya, kamarnya, suasananya, ruangan iya. seperti agar anak itu nyaman belajar, ya seperti Benar. itu. Desain meja belajar, kursi belajar, ruangan kelas yang multimedia yang bagus seperti apa? Kan itu penting Iya. bagi TP. Kemudian menjadi pengajar dalam arti guru. Iya, beberapa lulusan kita itu diakui kompetensinya di bidang teknologi informasi komunikasi, sehingga ada guru TI itu loh ya, bidang Iya. keilmuan teknologi pendidikan, atau juga ngajar di bidangnya, jadi dosen di teknologi pendidikan ya, di kurikulum pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi serta multimedia. Di SMK kan ada multimedia ya, jadi itu Berarti bisa ya Pak, lulusan Ya, S1 bisa menjadi guru. Nah, kita jurusan TP Iya. kemarin dari asosiasi sudah menyurati kepada gubernur dan wali kota se-Indonesia. Iya. Sementara TP kita sudah sejak 2019 kalau nggak 2020 sudah menyurati kepada bupati, wali kota, BKD atau BKPP. Nah, itu yang di setiap kabupaten kota itu. Jadi kita berusaha terus, dan alhamdulillah formasi untuk TP selalu meningkat. Bisa beberapa lulusan kita ada yang dinas pendidikan Kulon Progo, Gunung Kidul ada, ngajar di UAD ada, BTKP, BPMR, LPMP, BPG, Balai Pustikom Dikbud, banyak sekali. Belum yang swasta. Iya, iya. Iya, seperti itu, Gitu. Mbak. Ya, berarti kalau ini Pak, kalau di perusahaan itu bisa ya Pak? Oh, di sangat diklatnya. bisa. Jadi gini,
belajar adalah kebutuhan setiap manusia. Iya. Setiap lembaga apapun bentuknya pasti ada proses belajar. Terlebih Iya. sekarang, ya, perusahaan, institusi, organisasi, pemerintahan pasti ada upaya untuk meningkatkan kinerja SDM-nya. Untuk apa? Iya, benar. Efisiensi dan efektivitas, kualitas, dan apa? Keunggulan, komparatif, ada persaingan. Itu harus sebenarnya bargaining power-nya begitu, harus mulai. Kan nggak meningkatkan SDM-nya ya sudah. Makanya salah satu mata kuliah di kita apa yang dipelajari? Misalnya organisasi belajar. Nah, bagaimana manajemen diklat, perencanaan kurikulum diklat itu ada itu di kita. Iya. Semacam itu. Berarti memang TP itu sangat-sangat dibutuhkan ya Pak ya? Iya, jelas lah, jelas. Benar di mana-mana. Nah, untuk demand-nya nih Pak, kebutuhan luar untuk S1 Teknologi Pendidikan. Kebutuhan maksudnya? Demand-nya maksudnya TP ini sangat-sangat dibutuhkan nggak di luar sana tuh seberapa dibutuhkannya? Oke, kalau ya kemudian saya sampaikan tadi, kalau kebutuhannya misalnya kemarin Anda lihat ya, yang di Jawa, di tiap daerah lah, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu mesti ada formasi. Yang terakhir kan formasi TP banyak sekali tuh, sampai berapa gitu loh. Nah itu yang terpublis dalam arti resmi pemerintah ya. Belum lagi yang kemudian di perguruan tinggi kemarin kita juga penerimaan dosen kan juga butuh dosen TP. TP itu ada di mana-mana, di perguruan tinggi swasta juga ada loh. Universitas veteran, ya kan? Bahkan UAD itu ada beberapa lulusan TP di sana. Padahal di sana nggak ada TP, ya itu membantu untuk itu. Nah kemudian termasuk nanti untuk pengembang kurikulum, teknologi pendidikan, kan sudah ada japungnya. Berarti itu kan harus kalau ada japung fungsional itu ada. Berarti di negeri itu ada. Lah yang swasta banyak HRD, Human Resource Development seperti itu. Kalau perusahaan mesti punya HRD, nggak mungkin nggak. Iya. Ya kan? Nah termasuk di situ mungkin biasanya saingannya dengan psikologi kan. Iya. Nah TP itu nanti punya keunggulan tersendiri bagaimanapun kurikulum itu juga seperti contohnya aja di Badan Diklat ya dari Istimewa Yogyakarta itu ada untuk dikantor pegawai, itu kan membutuhkan tenaga yang merancang kurikulumnya, modulnya, ya kan, medianya, bagaimana evaluasinya, ya kan itu. Nah ini saya optimis bahwa TP itu semakin lama semakin berkembang dan dibutuhkan di semua dan ya dibutuhkan Pak. Dan dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Di mana ada orang belajar pasti dibutuhkan. Dan semua aspek kehidupan manusia adalah belajar. Iya, kalau TP di sekolahan gitu gimana Pak? Lebih ke bagian apa ya? TP di sekolah adalah bisa menjadi pengembang media atau pengembang kurikulum. Sebenarnya kalau di sekolah-sekolah ada yang namanya pusat sumber belajar. Nah, salah satu fungsi pusat sumber belajar itu adalah pengembangan sistem interaksional. Kalau guru mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk itu, makanya kita harus kerjasama dengan subject matter expert. Pak, saya ingin ngajar tentang materi ini. Nah, TP lah yang melakukan analisis materinya. Berarti nanti ini medianya apa, ya analisis interaksional dilakukan, pengetahuan persyaratnya bagaimana, ya. Kemudian ruang kelasnya, strategi pengorganisasian materinya bagaimana, delivery sistemnya, strategi penyampaiannya bagaimana, strategi pengelolaan kelasnya bagaimana. Nah, di situ metodenya harus apa, ini disitulah letak sebenarnya. Kalau itu bisa dilakukan, maka sebenarnya powerful. Ya, pembelajaran di kita itu akan lebih baik ke depan. Karena kan persoalannya sekarang pembelajaran itu kan saya nggak tahu ya apakah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Itu persoalannya, penyeragaman kan cenderung begitu. Apa itu medianya atau hampir semua metodenya, kemudian strateginya gitu ya Pak? Iya, jadi satu kelas itu klasikal ya, itu loh, klasikal. Padahal sebenarnya kan ada perbedaan individual, ada variasi penyediaan sumber belajar kan itu. Nah itu kan harus, misalnya orang TP bisa masuk di sekolah, saya kira akan bisa memberikan alternatif sumber belajar dan metode pembelajaran yang lebih baik. Iya. Karena TP melihat semua ya Pak, gimana metodenya gitu ya Pak ya? Strateginya. Iya betul. Kan TP kan kalau kita lihat ada pertama kan analisis kebutuhan dulu lah, itu penting dilakukan. Apapun itu analisis kebutuhan, termasuk analisis interaksional. Apakah adakah waktu untuk melakukan analisis interaksional misalnya? Bagaimana merumuskan tujuannya mau apa, ya. Kemudian apakah itu memperhatikan karakteristik peserta didiknya, perkembangan sosial emosi, psikologinya, perkembangan misalnya termasuk gaya belajar, preferensi belajar. Belum karakteristik materi ya, pakai itu pengetahuan faktual, prosedural, prinsip, konsep prosedur, cara ngajarkannya beda. Ya kan, termasuk given condition yang akan menjadi hambatan apa. Itu
akan mempengaruhi bagaimana cara memanipulasi pembelajaran, metode atau strateginya tadi. Nah, strategi itu sebenarnya kebanyakan di kita hanya dipahami strategi penyampaian atau delivery system, tetapi di situ ada strategi pengorganisasian materi. Nah, kita lihat ada fenomena baru saja ada diskusi kita ya. Ternyata baru ada banyak juga yang salah konsep loh. Di dalam yang disampaikan itu di buku-buku itu banyak yang salah konsep. Nah, ini kalau tidak dianalisis dari sisi pengorganisasian materinya, sekuennya seperti apa, kemudian juga apakah substansi skopnya benar, kedalamannya benar sesuai dengan karakteristik anak atau tidak. Nah ini, contoh saja saya menyontohkan, ya, saya sering berdiskusi dengan Pak Dr. Bayu Wahyono, Pak Kajuri yang senior. Misalnya muatan lokal dulu malah munculnya bahasa Inggris. Ya lokal itu apa yang ada di lokal? Kalau saya masih kecil dulu ada ilmu titen, garing pung bunyi itu maka akan ada hujan atau apalah. Nah, itu kan harus dipelajari oleh anak-anak sebagai muatan lokal. Sekarang jadi konsep muatan lokal ya, jadi jadi salah kaprah lah ini seperti ini. Iya. Oh ya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Pak. Oh gitu sudah. Oh ya, karena asik ya kita bicara tentang TP ya. Ya nanti sangat bisa disambung lagi. Iya. Mungkin terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di sini. Iya, Kita jadi sama-sama. banyak tahu tentang jurusan kurikulum teknologi pendidikan ini, gimana prospeknya, gitu ya Pak ya. Saya juga sambil terus belajar ini ya. Tadi dikontak Pak Agung, wah Pak ini ngisi podcast. Wah ya, terima kasih saya bisa hari ini saya baru bisa ya. Mohon maaf ya gitu. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang. Oke, boleh. Ya. Iya, senang boleh dengan senang hati. Iya, terima kasih ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jalan sebagai media kita untuk lebih mengenalkan TP seperti itu, benar, Pak. bahkan memamerkan produk-produk TP nanti seperti itu. Oke. Nah, gitu. Iya. Itu tadi ya teman-teman, terima kasih untuk melihat TP Podcast ini. Nah, kekurangannya dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.